Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan membahas madu hutan versus madu ternak yang dihasilkan oleh lebah Apis dorsata versus lebah Apis mellifera dan juga cerana. Oke, background yang mendasari video ini adalah banyaknya klaim bahwasanya madu hutan itu memiliki kualitas yang lebih bagus dibandingkan dengan lebah ternak yang dihasilkan oleh Apis mellifera maupun cerana. Baik, sebenarnya apakah ada buktinya yang membuktikan bahwa bahwa madu dari lebah hutan yang dihasilkan oleh lebah hutan dorsata itu lebih bagus dibandingkan dengan madu ternak? Sampai saat ini saya tidak menemukan satupun bukti yang membuktikan bahwasanya madu yang dihasilkan oleh lebah hutan itu lebih bagus dibandingkan dari lebah ternak dari sisi kualitas. Kita hanya membicarakan tentang sisi kualitas saja, bukan kandungan yang berada di dalam madu itu sendiri. Kita membicarakan fokus di kualitasnya saja. Kemudian madu yang bagus itu seperti apa? Madu yang bagus, yang kualitas terbaik itu adalah yang memiliki kadar air paling rendah, kalau bisa di bawah 18%. Kenapa kok harus di bawah 18%? Akan kita jelaskan di video kita selanjutnya, teman-teman. Kita tidak akan membahas di sini karena akan terlalu lebar. Jadi kita simpan dulu bahwa madu yang bagus itu memiliki kadar air yang rendah, ya teman-teman. Kemudian sedangkan madu lebah hutan kenyataannya di lapangan itu rata-rata memiliki kadar air yang tinggi, rata-rata encer. Kenapa kok demikian? Ya, ada banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, madu belum matang tapi dipanen. Kenapa kok demikian? Ya, kita nggak tahu juga alasan dari pemburunya. Mungkin saja pemburu memiliki rasa khawatir bahwa madunya akan diambil pemburu dari luar daerah, sehingga belum di capping semua, madunya belum matang sudah dipanen dulu. Kemudian masih banyak pemburu yang belum menerapkan sistem panen lestari, yaitu kita ambil madunya saja. Misalkan madunya ada sebelah bak ya. Ini ranting pohon. Ini kita anggap saja ini ranting pohonnya. Kemudian ini madunya. Biasanya bentuknya seperti ini rata-rata. Yang sini misalkan yang sini sudah tercapping. Yang lainnya belum. Misalkan yang sini belum. Kemudian yang ini broodnya atau calon larva lebah yang baru, maka sistem panen lestari itu hanya mengambil yang sudah di capping saja, yang sudah matang, yang sudah dianggap matang. Kemudian kita sisakan sedikit bagi calon anakan ini nanti untuk dapat bertahan menjadi lebah dorsata yang baru, menjadi lebah pekerja yang baru, memakan dari sisa-sisa madu yang kita tinggalkan. Bukan kita ambil semua tanpa kita sisakan. Bahkan ada juga pembolang yang kemarin itu pernah di-share juga, dia malah bangga mengambil broodnya dulu. Wah, ini lebar sekali ya, ini seperti itu. Ini salah besar seperti ini ya teman-teman ya. Kita harus meninggalkan calon anakan ini untuk menjadi calon lebah pekerja dorsata yang baru lagi. Supaya apa? Supaya bisa menghasilkan madu dari cabang-cabang yang lain lagi, madu yang baru yang bisa kita panen lagi. Seperti itu teman-teman. Karena kalau tidak demikian, maka
kita bermain logika saja ya. Kalau kita selalu mengambil semuanya, semua sarang diambil, maksudnya termasuk broodnya, termasuk calon larvanya, calon lebah yang baru kita ambil semua. Lama-kelamaan lebah itu akan punah. Lebah, menurut penelitian ya teman-teman, lebah madu itu dari tahun berapa? Tahun 19 sekian sampai sekarang itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Jadi tugas kita sebagai penggiat madu murni yaitu kita melestarikan, kita mencoba melestarikan. Ya memang mungkin ada alasan yang mendasar bagi pemburu-pemburu kita yang masih belum bisa menerapkan panen lestari. Akan tetapi kita sangat berharap supaya pemburu-pemburu di Indonesia pada umumnya itu dapat menerapkan panen lestari, supaya kita tetap menjaga kelestarian dari madu lebah Apis dorsata di Indonesia pada khususnya. Ya, ini tadi yang menyebabkan kita flashback lagi ya. Ini tadi yang menyebabkan bahwa madu itu rata-rata encer, dari lebah hutan itu rata-rata encer ya teman-teman ya. Sedangkan lebah Apis mellifera maupun cerana, peternak-peternak itu mungkin memiliki SOP tersendiri, kapan harus panen, kapan waktunya yang tepat, apakah sudah tercapping atau belum, apakah sudah matang atau belum. Jadi peternak itu memiliki pilihan teman-teman. Beda dengan pemburu. Peternak lebih memiliki pilihan kapan waktunya dia akan panen, sehingga akan menghasilkan kualitas madu yang seperti apa. Dari sini bisa teman-teman simpulkan sendiri, untuk dari segi kualitas itu lebih bagus yang mana sebenarnya, dari lebah Apis dorsata maupun dari lebah Apis mellifera dan juga cerana. Sekali lagi kita berbicara, semua ini kita berbicara tentang kualitas saja, bukan kandungan yang terkandung di dalam madu itu sendiri, karena saya yakin madu itu masing-masing madu memiliki kandungan masing-masing, akan tetapi memiliki manfaat yang sama, memiliki kegunaan yang sama, yaitu sebagai penyembuh buat orang-orang yang sakit. Karena memang sunahnya kesembuhan itu ada 3, yaitu madu, berbekam, dan juga dengan ditempelkan besi panas, seperti itu. Jadi teman-teman, sampai di sini bisa dipahami dulu ya. Jadi apabila ada kesalahan terhadap apa yang sudah saya paparkan di sini, sudah saya jelaskan di sini, saya mohon maaf. Apabila ada koreksi bisa WA saya langsung di nomor yang tertera di dalam deskripsi video. Kemudian apabila memang bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya lebih banyak orang yang tahu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.